Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tarid alaihi fi syai'in min ahwalihi la zahiran wala batinan. Dan janganlah engkau wahai murid protes kepada guru itu pada sesuatu daripada keadaannya zahir maupun batin. Misal kenapa guru itu begitu? Kenapa guru itu begini? Nah, itu sesuatu yang sangat dilarang bagi seorang murid kepada gurunya, baik yang zahir maupun yang batin itu. Wa in waqa'a fi qalbika syai'un minal khawatiri fi jihatihi fajtahid fi nafyihi anka. Apabila terjadi di dalam hatimu itu sesuatu berupa geritikan-geritikan yang tidak kepada guru itu, maka berusahalah untuk membuang perasaan itu dari hatimu itu. Fa in lam yantafi fahaddits bihi asy-syaikha liyu'arrifaka wajhal khalas minhu. Tapi apabila tidak hilang juga perasaan itu, maka ceritakanlah hal itu kepada gurumu agar dia memberitahukanmu jalan selamat daripada itu. Artinya, misalnya timbul di dalam hati kita ini i'tirad, ada sesuatu yang kita tidak setuju dengan guru atau ingin kita itu protes kepada guru. Kenapa guru itu begini? Kenapa guru itu begitu? Padahal dia yang melarang, padahal dia yang menyuruh. Tapi kok begini perbuatannya? Tapi kok begini perkataannya itu? Nah, apabila ada yang seperti itu, maka berusahalah hilangkan pikiran yang tidak itu dari hati kita itu. Tapi kalau misalkan sudah berusaha dihilangkan, tapi tetap juga masih ada, bagaimana? Mungkin karena orangnya dia rasional atau bagaimana, kok begini ya, kok begini. Kalau memang tidak bisa dihilangkan, maka coba ceritakan, beritahu guru itu apa yang sedang kita alami dalam hati kita itu. Agar nanti guru ini memberitahukan alasannya kenapa seperti ini untuk menjaga nanti ke depannya keadaan hati si murid itu agar tidak rusak hatinya kepada gurunya itu. Nah, itu. Wa kadzalika tukhbiruhu bi kulli ma yaqa'u laka khususan fi ma yata'allaqu bit tariq. Begitu juga engkau memberitahukan kepada gurumu dengan segala apa yang terjadi bagimu, apa yang engkau rasakan, terlebih pada apa yang berkaitan dengan thariqah itu, perjalananmu menuju kecintaan Allah itu. Jadi apapun yang terjadi permasalahan diri seorang murid itu, begitu juga dia ceritakan hal itu kepada gurunya itu. Misalkan gurunya memerintahkan berbuat ini amalan ini. Nah, seorang murid ini berusaha mengamalkan, melaksanakannya, tapi tidak bisa juga. Sudah berusaha tidak bisa. Nah, itu diberitahukan kepada gurunya. Wahai guru, saya ini tidak bisa melaksanakan ini. Kira-kira apa sebabnya ini? Kira-kira bagaimana caranya ini supaya saya bisa melaksanakannya? Karena sudah berkali-kali saya coba, tidak bisa, jatuh juga, berhenti, putus, lanjut, berhenti, putus, lanjut. Nah, begitu terus. Nah, nanti gurunya lah yang akan membimbing, menunjukkan ke jalannya itu agar dia bisa mengamalkan proses perjalanannya menempuh jalan thariqah itu. Wahdar an tuti'ahu fil alaniyah wa haitsu ta'lamu annahu yattali'u 'alaika. Dan jangan sampai, artinya berhati-hatilah engkau mentaati gurumu itu di saat
terang-terangan sekira engkau mengetahui bahwa gurunya itu mengetahui perbuatanmu. Wa ta'sihi fis sirri wa haitsu la ya'lamu fataqa'u fil halak. Dan engkau bermaksiat kepada gurumu di saat sembunyi-sembunyi sekira gurunya tidak mengetahuinya. Maka hal itu akan menjatuhkanmu ke dalam kebinasaan. Nah, jadi sangat dikhawatirkan, sangat berbahaya bagi seorang murid itu apabila dia berbuat baik ketika anggapannya itu gurunya tahu perbuatannya. Sedangkan ketika anggapannya gurunya tidak mengetahui perbuatannya itu, dia berbuat yang tidak-tidak, berbuat yang macam-macam, yang lain-lain. Nah, murid yang seperti ini akan dikhawatirkan terjatuh ke dalam kebinasaan itu. Karena seorang murid itu hendaknya mentaati gurunya, baik gurunya mengetahui maupun tidak mengetahui itu. Wala tajtami' bi ahadin minal masyayikhil mutazahirin bitasdik illa an idnih. Dan janganlah engkau bergabung, ikut berkumpul dengan salah seorang daripada guru-guru yang menampakkan dengan suluk kecuali dengan izinnya. Artinya, kalau kita sudah punya guru, ada yang sudah kita angkat jadi guru thariqah, guru mursyidnya itu, nah jangan lagi cari guru-guru yang lain kecuali dengan izin guru yang menjadi mursyid kita itu. Fa in adzina laka fahfaz qalbaka wajtami' biman aradta. Apabila engkau diizinkan berguru ke sana, maka jagalah hatimu dan berkumpullah dengan orang yang engkau inginkan. Nah, kita izin kepada guru yang pertama tadi itu. Wahai guru, saya ini mau belajar sama si A. Kita ini mau belajar ilmu ini, mau belajar ilmu yang ini, mau menambah ilmu. Bagaimana ini? Nah, apabila gurunya mengizinkan belajar dengan guru si A, guru si Anu, nah, maka jagalah hati di saat itu. Fa in lam ya'zan laka, tapi kalau tidak diizinkan bagaimana? Fa'lam annahu qad athara maslahatak, ketahuilah dan yakinilah bahwa gurumu itu lebih mengutamakan mengetahui kebaikan yang ada pada dirimu. Kita izin, wahai guru, saya mau belajar sama guru si A, guru ustadz si A, guru si Anu. Kata gurunya, tidak usah, jangan. Nah, yakinilah bahwa guru itu lebih mengetahui kemaslahatan, kebaikan yang ada pada diri kita itu. Fala tattahimahu wa tazunna bihi al-hasada wal ghairata. Jangan engkau mengira dengan guru itu bahwa dia hasad dan cemburu. Nah, misalkan kita mau menambah ilmu, mau belajar ilmu fikih, mau belajar ilmu tasawuf, mau belajar ilmu tauhid, sama guru Anu, sama Ustadz Anu, sama guru A. Kemudian kita izin dengan guru thariqah itu, wahai guru, saya ini mau belajar sama si Anu, mau belajar ini, bagaimana ini? Kata guru, jangan. Nah, ketika kata guru jangan itu, janganlah engkau mengira bahwa gurumu itu ada hasad dan ada cemburu itu. Ma'adallah ay yasdura an ahlillah wa khassatihi mithlu dzalik. Tidak timbul dari ahlillah itu, orang-orang kekasih Allah itu, guru-guru kita itu tidak bakalan timbul wa khassatihi, dan orang-orang khusus itu mithlu dzalik, seperti yang demikian hasad dan ghirah itu. Jadi tidak mungkin guru kita itu hasad ghirah itu. Wahdar min mutalabati syekhi bil karamat wal mukashafat
bi khawatirik. Jangan sampai, berhati-hatilah engkau, jangan sampai meminta kepada gurumu karomah dan mukasyafat dengan mengetahui isi hatimu itu. Jadi jangan sampai seorang murid itu minta kepada gurunya supaya mengecek hatinya dia. Wahai guru, coba tunjukin karomatmu dulu. Coba gimana ini hatiku ini, baikkah? Gimana ini hatiku ini? Nah, jangan sampai murid itu mengatakan hal itu kepada gurunya. Fa innal ghaiba la ya'lamuhu illallah. Karena sesungguhnya perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Masalah urusan hati, urusan yang gaib itu Allah yang tahu. Wa ghayatul wali ayyutli'ahu Allah ala ba'dil ghuyub fi ba'dil ahyan. Dan puncak kesudahan wali itu bahwa Allah memberitahukan wali itu sebagian yang gaib-gaib dan di saat sebagian keadaan, sebagian waktu. Memang terkadang ada wali yang Allah izinkan, yang Allah perlihatkan perkara-perkara gaib, yang Allah berikan dia itu mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi tidak semua hal gaib yang Allah berikan kepada wali itu untuk diketahui, dan tidak di setiap keadaan dan tidak di setiap waktu, tapi di waktu-waktu tertentu, di sebagian waktu. Dan seorang murid itu tidak boleh meminta bahwa gurunya itu mengeluarkan karomah-karomahnya itu. Wa rubbama dakhala al-murid ala shaykhihi yatlubu minhu ayyukashifahu bi khatirihi fala yukashifahu wa huwa muttali'un alayhi wa mukashafun bihi siyanatan lis-sirri wa satran lil hali. Terkadang masuklah seorang murid itu kepada gurunya, bahwa seorang murid itu meminta kepada gurunya supaya gurunya membukakan murid itu isi hatinya murid. Tapi gurunya tidak mau membukakannya. Sedangkan gurunya tahu hati seorang murid itu, dan gurunya mukasyaf dengan si murid itu. Itu dikarenakan karena menjaga rahasia bagi keadaan itu. Artinya ada sebagian guru yang Allah izinkan mengetahui kasyaf, mengetahui isi hati murid itu. Ketika murid itu minta untuk diketahui hatinya, wahai guru, coba bagaimana hatiku. Sebenarnya gurunya tahu gimana hati muridnya ini, mengetahui isi dalam hati muridnya ini. Allah izinkan seperti itu. Tapi gurunya ini tidak mau kelihatan bisa mengetahui hati muridnya. Dia tidak mau membuka kepada muridnya. Itu karena gurunya menjaga rahasia-rahasia itu. Nah, itu ada seperti itu. Fa innahum radhiyallahu anhum ahrasun nasi 'ala kitmanil asrar wa ab'aduhum 'anit tazahuri bil karamati wal khawarik wa in mukkinu minha wa surrifu fiha. Karena sesungguhnya mereka, guru-guru itu yang Allah ridhoi, mereka adalah orang yang paling menjaga rahasia-rahasia dan orang yang paling jauh tidak mungkin menampakkan karomah itu dan keadaan yang luar biasa itu. Sekalipun mereka dipersilahkan, diberikan kebebasan untuk mengeluarkan karomah itu. Nah itu. Walaupun mereka itu diberikan kebebasan untuk menampakkan karomah itu, tetapi guru-guru, orang-orang yang diridai para ahlillah itu, para wali, para aulia Allah itu, mereka adalah orang yang paling menjaga rahasia-rahasia karomah-karomah itu. Wa aktsarul karamatil waqi'ah minal aulia waqa'at bidun ikhtiyarihim. Dan sebagian besar karomah yang terjadi di karangan para wali itu
itu terjadi tanpa keinginan kehendak mereka. Nah, itu. Bukan mereka yang menginginkan, tapi memang Allah izinkan hal itu terjadi kepada mereka. Itu kebanyakannya seperti itu. Wa kanu idza dhahara alaihim syai'un min dzalik yusuna man zahara lahu alla yuhadditha bihi hatta yakhruju minad dunya. Dan mereka para wali itu apabila nampak kepada mereka sesuatu daripada karomah, daripada mukasyafat itu diketahui oleh orang, yusuna, mereka berwasiat kepada orang yang mengetahui hal itu bahwa jangan sampai dia menceritakan yang dia lihat itu sampai dia meninggal dunia. Nah, jadi misalkan ada sebagian muridnya mengetahui karomahnya dilihat, 1-2 orang murid melihat karomah gurunya. Nah, gurunya ini sebenarnya sudah menyembunyikan karomahnya, tapi ketahuan sama muridnya nggak sengaja. Nah, biasanya gurunya akan berpesan kepada murid yang melihat itu, mengatakan, jangan kamu ceritakan karomah saya ini sebelum saya meninggal dunia. Dan itu banyak contoh-contohnya pada guru-guru kita itu. Masya Allah. Wa rubbama azharu minha syai'an ikhtiyaran li maslahatin tazidu ala maslahatis sitri. Terkadang para wali itu menampakkan sesuatu berupa karomahnya itu karena ada pilihan, ada kemaslahatan yang lebih untuk ditampakkan daripada disembunyikan. Jadi ada yang memang menampakkan, sengaja menampakkan karena menganggap kalau ditampakkan ada maslahat yang lebih besar dibandingkan disembunyikan itu, dan itu berlaku pada para wali-wali itu. Wa'lam anna asy-syaikh al-kamil huwa alladhi yufiduhu bihimmatihi wa fi'lihi wa qawlihi. Ketahuilah bahwa guru yang sempurna itu adalah guru yang memberikan faedah kepada muridnya, memberikan faedah dengan semangat perkataan dan perucapan dan perkataannya itu. Fi'lihi perbuatan, wa qawlihi ucapannya, itu maksudnya. Wa yahfazuhu fi hudurihi wa ghaibatihi, dan guru itu menjaga muridnya di dalam hadirnya murid dan ketiadaannya murid itu. Wa in kana al-muridu ba'idan an syaikhihi min haitsul makan, sekalipun murid itu jauh dari gurunya dari sekira-kira tempat. Artinya tetap guru itu menjaga keadaan muridnya baik di saat hadir maupun di saat tidak hadir, baik murid itu jauh daripada gurunya itu. Nah, itu guru yang Syekhul Kamil tadi. Bal yatlub minhu isyaratan kulliyatan fima ya'ti min amrihi wa yatruku. Maka bagi seorang murid itu hendaklah dia mencari dari gurunya petunjuk yang mencakup pada apa yang akan datang dari urusan-urusannya dan apa yang akan dia tinggalkan. Minta kepada gurunya, gimana nih petunjuknya ke depannya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan itu. Nah, itu. Wa adarru syai'in 'alal murid taghayyur qalbi syekh 'alaihi. Di antara sesuatu yang paling berbahaya bagi seorang murid itu ketika berubahnya hati guru kepadanya. Dulu gurunya cinta kepada murid ini, gurunya senang kepada murid ini, selalu kepada murid ini, tapi entah kenapa mungkin ada kesalahan apa, akhirnya berubah hati gurunya kepada dia. Nah, itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang murid itu. Walau ijtama'a ala islahihi ba'da dzalik masyayikhul masyriq wal maghrib lam yastati'uhu illa an yarda anhu syaikhuhu. Ya Allah. Seandainya berkumpul semua masyayikh, semua guru, para ulama masyriq dan maghrib untuk memperbaiki murid yang berbuat salah kepada guru tadi,
maka semua ulama itu tidak akan mampu untuk memperbaiki murid tadi yang salah kecuali dengan izin keridhaan guru yang dia sakiti hatinya itu. Nah, ini juga sesuai dengan yang diajarkan di dalam ajaran Nahdlatul Wathon, yaitu di dalam lagunya itu ada juga tentang masalah ini. Ya Allah. Jadi kalau seorang murid itu menyakiti hati gurunya, itu baru bisa diampuni apabila gurunya itu memaafkannya, ridho kembali kepadanya. Selama itu tidak dilakukan oleh guru itu, maka katanya di sini, walaupun berkumpul ulama masyrik dan maghrib untuk memperbagus murid tadi, maka tidak akan bisa kecuali dengan seizin gurunya tadi itu, seizin keridhaan gurunya tadi. Kalau dosa pada orang tua itu bisa diampuni dengan istighfar banyak-banyak. Tapi kalau dosa kepada guru itu, walaupun ditebus dengan senilai dunia diganti dengan emas dan perak, itu belum bisa menebus dosa murid kepada guru. Nah, itu besarnya dosa murid kepada guru. Oleh karena itu, hendaklah kita perhatikan bagaimana adab kita kepada guru kita itu. Wa'lam annahu yanbaghi lil murid alladhina yatlubu shaykhan alla yuhakkimahu fi nafsihi kullaman yudhkaru bil masyakhah wa taslikil muridin hatta ya'rifa ahliyatahu. Ketahuilah bahwa seharusnya bagi seorang murid itu, murid yang mencari guru, bahwa jangan sampai menetapkan di dalam dirinya setiap orang yang disebut dengan masyayikh dan taslikil muridin, jangan sampai dia menetapkan dalam dirinya cepat-cepat mengatakan itu gurunya, hingga dia mengetahui keahlian orang itu, keahlian gurunya itu. Jadi artinya bagi seorang murid yang ingin mencari seorang guru itu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Bukan setiap orang itu dianggap guru dengan dikatakan ini guru masyayikh man yudhkarul masyayikhah. Nah itu. Tapi dilihat dulu keahlian guru itu apa sih? Orangnya bisakah? Bagaimana? Dilihat dulu keahliannya. Dan ini juga dipraktekkan oleh ulama-ulama guru-guru kita itu. Seperti ceritanya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh dulu bersama ayah beliau ketika diantarkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu pada waktu itu. Nah, ayahnya ini, bapaknya beliau, mencarikan beliau itu lama waktunya. Itu maksudnya di sini. Jangan cepat-cepat mencari guru sebelum dan menetapkan dia sebagai guru itu sebelum kita mengetahui keahliannya, bagaimana kriterianya, bagaimana akhlaknya. Nah itu. Dulu bapaknya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh itu, bapak beliau, ayah beliau itu mencarikan beliau itu guru lama, berkeliling di Masjidil Haram itu, dikeliling dulu, dicek yang mana yang kira-kira yang cocok ini gurunya. Nah seperti itu ketika mencari guru itu. Yang pertama, tahu dulu keahlian gurunya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana murid yang ngaji di situ, bagaimana orang yang belajar di situ, apakah yang diajarkan berhasilkah atau bagaimana. Nah dilihat hasilnya muridnya itu yang kedua. Yang ketiga, siapa gurunya? Guru yang tempat kita mau belajar ini dulu belajarnya sama siapa? Apakah ilmunya sampaikah ke Rasulullah? Apakah ilmunya, pipa ilmunya itu bagus? Nah itu yang dilihat. Siapa guru-gurunya itu? Nah
Nah, itu 3 tadi ya. Tidak setiap guru yang disebut guru kemudian kita akui juga, itu artinya. Wa yajtami'a 'alaihi qalbuhu, dan terkumpul hatinya kepadanya guru itu. Artinya cocok. Lihat dulu cocok enggak dia sama itu, cocok enggak hatinya, sesuai enggak dengan keinginan hatinya itu guru yang bagaimana. Wa kadzalika la yanbaghi lisyaikhi idza jaa al-muridu yatlubu at-tariqa ay yamsaha lahu biha min qabli ay yakhtabira sidqahu fi talabihi. Begitu juga tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi seorang guru itu apabila datang seorang murid kepadanya untuk belajar, mencari tariqah itu, dia membiarkan sebelum diuji kebenaran kesungguhannya itu dalam mencari ilmu, menempuh jalan tariqah itu. Wa syiddati ta'attushihi ila man yadulluhu ala rabbih, dan sebelum diuji bagaimana kehausan terhadap ilmu itu kepada orang yang menunjukkannya kepada Tuhannya itu. Jadi artinya guru pun tidak boleh sembarang menerima murid itu. Ada misalkan orang datang, saya ini mau berguru sama sampean, saya ini mau berguru sama engkau, saya ini mau jadikan engkau ini guru. Nah, seorang guru itu tidak langsung menerima, tapi diuji dulu. Diuji dulu. Apakah orang ini yang datang benarkah mau menuntut ilmu, benarkah mau benar-benar menjalani thariqah itu, bagaimana sih semangatnya? Nah itu. Dan itu hal seperti itu pernah juga dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ada dulu ceritanya orang datang kepada seorang ulama mau belajar, mau menuntut ilmu, mau menjalani thariqah itu. Dia datang, akhirnya kata guru ini yang dites muridnya, ya sudah besok kamu datang jam 8, kamu datang jam 8 kalau mau belajar sama saya, datang jam 8 besok. Benar muridnya ini besok datang jam 8. Tapi ternyata gurunya nggak hadir, nggak ada gurunya. Tapi tetap saja dia datang. Besok hari kedua begitu juga. Datang jam 8, nggak hadir juga gurunya. Sampai 3 hari nggak hadir, sampai berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan begitu terus keadaannya. Nah, apabila seorang murid ini masih tahan dengan hal itu, maka si guru ini nanti bisa menerimanya. Nah, itu ceritanya para ulama. Ulama itu bagaimana seorang muridnya ini, apakah benar-benar, jangan dulu diterima, apakah benar-benar dia ini ingin menempuh thariqah itukah, benar-benarkah dia mau menuntut ilmu ini. Nah, itu. Wa hadza kulluhu fi syaikhit tahkim. Dan ini semuanya yang kita bicarakan masalah guru-guru tadi itu, guru yang mana sih yang begitu? Adalah guru tahkim. Guru tahkim itu artinya guru yang kita angkat menjadi hakim kita. Apa-apa kita permasalahkan ke dia, kita mengadukan kepada guru itu. Nah, itu namanya guru tahkim. Kita mengangkat dia menjadi hakim kita. Atau guru tahkim itu memang gurunya yang memilih murid ini untuk dijadikan muridnya dia. Nah, itu. Karena model orang berguru itu yang pertama, ada orang berguru itu sekedar hanya dapat ilmu pengetahuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang berguru itu yang benar-benar mau dibimbing. Nah, nanti dia memang benar-benar mau dibimbing sama guru ini. Dia sudah berbaiat. Nah, itu namanya guru tahkim itu. Wa qad syaratu 'alal murid ay yakuna ma'ahu kal mayyit baina yadayil ghasil wa katifli ma'a ummihi. Terkadang seorang guru itu, mereka para guru tahkim itu kepada muridnya mensyaratkan kepada muridnya bahwa dia muridnya ini nanti seperti mayat di tangan
orang yang memandikan dan seperti anak kecil bersama ibunya. Jadi artinya guru itu terkadang memberi syarat kepada seorang murid, kalau kamu belajar sama saya harus begini ya. Kalau kamu belajar sama saya begini, harus begini, seperti mayat yang dimandikan oleh yang memandikan itu. Wala yajri hadza fi syaikh tabarruk, dan hal ini syarat-syarat tadi itu tidak berlaku di syekh tabarruk. Syekh tabarruk itu sama kayak guru-guru umum itu. Syekh tabarruk itu misalkan kita berguru ke sini ke sana, tidak berizin masuknya, nah itu cari ilmu pengetahuan, nah itu namanya syekh tabarruk, sekedar ambil berkah. Nah itu tidak perlu syarat-syarat seperti tadi kalau syekh tabarruk itu. Wa mahma kana qasdul murid at-tabarruka duna at-tahkim wa kullama aktsara min liqa'il masyayikh wa ziyaratihim wa tabarruki bihim kana ahsan. Dan manakala tujuan seorang murid itu adalah tabarruk, mengambil berkah, bukan tahkim, maka kalau begitu tatkala lebih banyak dia berjumpa, menemui guru-gurunya, berziarah kepada mereka, mengambil berkah dengan mereka, maka itu lebih baik. Jadi tergantung tujuannya belajar ini. Apakah belajarnya ini sekedar mencari pengetahuan, ataukah ingin mencari guru tahkim yang menjadikan perkaranya itu semuanya tertuju kepada dia. Kalau mencari guru tahkim, maka dengan adab-adab dan syarat-syarat yang seperti dibutuhkan tadi di atas. Tapi kalau dia mengambil berkah, belajar fikih sama guru si A, belajar tafsir sama guru si ini, belajar ini sama guru si ini, belajar tajwid sama guru si ini, belajar Quran sama si ini, belajar tauhid sama si ini. Nah itu ketika guru tabarruk itu lebih banyak, maka itu lebih baik. Kalau dia tujuannya itu mencari pengetahuan, itu lebih baik seperti itu. Wa idza lam yajidi, sampai sini dulu. Allah Subhanahu wa taala a'lam.